Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Anak-anak, kita patut bersyukur kita dipertemukan kembali pada forum yang mulia, yakni pembelajaran bahasa Indonesia pada pagi hari ini. Marilah kita awali pembelajaran pada hari ini dengan membaca basmalah dan doa mohon kemudahan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahlan. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak, pada pagi hari ini insya Allah kita akan membahas soal penilaian tengah semester genap. Namun sebelumnya marilah kita mereview pembelajaran yang sudah kita laksanakan pada waktu-waktu sebelumnya. Kita telah mempelajari materi tentang karya ilmiah dan resensi buku cerita, yakni tentang struktur dan kebahasaan teks karya ilmiah dan resensi buku cerita. Selanjutnya kalian telah berlatih dengan sekuat tenaga dengan sekuat pikiran untuk menulis karya ilmiah dan menulis resensi buku cerita. Nah, yang belum lama kalian laksanakan adalah mengikuti penilaian tengah semester genap. Nah, pada pagi hari ini tiba saatnya kita membahas soal-soal penilaian tengah semester genap tersebut. Kalian ingat bahwa ada dua materi yang ada pada soal penilaian tengah semester, yakni materi tentang karya ilmiah dan resensi buku cerita. Namun pada pembelajaran hari ini kita akan membahas soal-soal yang terkait dengan materi karya ilmiah. Soal penilaian tengah semester ada 30 separuhnya atau 15 soal terkait dengan materi karya ilmiah, sedangkan 15 soal berikutnya materi tentang resensi buku cerita. Marilah kita bahas satu persatu. Kita awali dengan nomor 1. Mohon kalian mencermatinya sehingga nanti kalian lebih memahami materi tentang karya ilmiah tersebut. Nomor 1. Bacalah penggalan karya ilmiah berikut dengan cermat. Kualitas anak yang menjadi generasi penerus bangsa sangat ditentukan oleh perhatian orang tua terhadap mereka. Seiring dengan perkembangan zaman, banyak orang tua yang bekerja di luar rumah dan menyerahkan anaknya kepada orang lain, sehingga orang tua tidak sepenuhnya dapat memperhatikan keadaan dan perkembangan anak. Oleh karena itu, perlu adanya penelitian tentang pengaruh orang tua bekerja di luar rumah terhadap kualitas anak. Nah, pertanyaannya, paragraf tersebut termasuk penggalan karya ilmiah, yakni bagian apa? Ada 5 alternatif pilihan. A. Pendahuluan, B. Latar belakang, C. Rumusan masalah, D. Simpulan, dan E. Penutup. Nah, kira-kira yang mana? Termasuk bagian yang mana paragraf yang sudah kita baca tadi? Nah, paragraf tersebut berisi hal yang melatar belakangi perlunya penelitian tentang pengaruh orang tua bekerja di luar rumah terhadap kualitas anak. Nah, maka jawaban yang tepat adalah B. Bagian yang melatar belakangi perlunya pembahasan atau penelitian disebut latar belakang. Jawabannya B. Nah, kita lanjutkan soal nomor 2. Soal nomor 2 kita cermati. Bab 1 pendahuluan dalam karya ilmiah terdiri atas bagian-bagian berikut.
Kecuali, coba perhatikan, kecuali bagian mana yang bukan termasuk bagian pendahuluan. A. Kata pengantar. B. Latar belakang. C. Rumusan masalah. D. Tujuan pembahasan. E. Metode pengumpulan data. Nah, kira-kira termasuk bagian yang mana? Kita ingat materi yang sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu bahwa bab 1 pendahuluan termasuk bagian inti karya ilmiah yang terdiri atas latar belakang, rumusan masalah, tujuan pembahasan, manfaat pembahasan, dan metode pengumpulan data. Nah, yang tidak termasuk dalam pendahuluan adalah kata pengantar. Kata pengantar ini berisi sambutan penulis terkait dengan penulisan karya ilmiah. Jadi jawaban yang paling tepat adalah A. Ya, kata pengantar. Nomor berikutnya, nomor 3. Cermati judul karya ilmiah berikut. Judul karya ilmiah, pemanfaatan sampah plastik. Pemanfaatan sampah plastik. Nah, pertanyaannya, latar belakang yang tepat sesuai dengan judul karya ilmiah tersebut adalah, perhatikan ya. A. Banyak alat rumah tangga yang berbahan dasar plastik. B. Masyarakat memilih perabot dari plastik karena murah dan praktis. C. Banyak bahan dari plastik yang dibuang begitu saja setelah tidak dipakai. D. Perabot dari plastik lebih cepat rusak dibandingkan dengan perabot dari kayu. E. Sampah plastik dapat menimbulkan pencemaran tanah karena tidak dapat diurai. Nah, latar belakang yang paling tepat, hal yang paling tepat melatar belakangi perlunya pembahasan tentang pemanfaatan sampah plastik. Ini yang mana yang paling tepat? Ya, terkait dengan pemanfaatan tentu hubungannya dengan penggunaan. Ya, penggunaan. Nah, yang paling mendekati atau paling tepat, mengapa perlu dibahas masalah pemanfaatan sampah plastik adalah banyaknya bahan dari plastik yang dibuang begitu saja, artinya tidak dimanfaatkan setelah tidak dipakai, setelah menjadi sampah, dibuang begitu saja. Padahal bahan tersebut dapat dimanfaatkan. Nah, latar belakang berisi hal atau sesuatu yang melatar belakangi perlunya sebuah topik dibahas. Biasanya latar belakang memuat sesuatu yang ideal. Sesuatu yang ideal. Idealnya bagaimana? Lalu masalah yang terjadi atau kondisi nyata yang tidak sesuai dengan yang ideal tersebut. Dan gambaran solusi atau pernyataan perlunya masalah yang terjadi itu dibahas atau dicari solusinya. Ya, seperti yang Ibu sampaikan tadi, hal yang melatar belakangi perlunya dibahas masalah pemanfaatan sampah plastik diantaranya adalah banyaknya sampah plastik atau bahan dari plastik yang dibuang begitu saja, padahal seluruhnya atau sebagian dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Jadi jawaban yang paling tepat adalah C. Nah, kita lanjutkan. Nomor 4. Ya, nomor 4. Cermati ilustrasi berikut.
Seorang siswa akan menulis karya ilmiah, hal pentingnya pembelajaran tentang kritik sastra bagi siswa SMA. Pertanyaannya relatif mudah ini ya. Tentang penulisan judul. Penulisan judul yang tepat untuk karya ilmiah tersebut adalah, nah ini susunan kata-katanya sama, hanya penulisannya yang berbeda. Nah yang paling tepat yang mana? Ya, yang paling tepat yang mana? Kita ingat bahwa judul karya tulis atau karya ilmiah atau karangan dapat ditulis dengan semuanya huruf kapital. Atau setiap kata diawali dengan huruf kapital kecuali kata penghubung, kata depan, dan kata seru. Judul tidak diakhiri dengan tanda titik. Dalam judul pentingnya pembelajaran tentang kritik sastra bagi siswa SMA, terdapat kata depan tentang dan bagi yang tidak ditulis dengan huruf kapital. Dalam penulisannya, judul tersebut tidak perlu diikuti tanda titik. Nah, coba cermati pilihan yang ada tadi, ada 5 pilihan penulisan. Yang paling tepat yang mana? Yang setiap katanya diawali dengan huruf kapital kecuali kata depan, kata penghubung atau kata seru. Di situ ternyata ada kata depan tentang dan bagi, dan yang tidak diakhiri dengan tanda titik. Nah, kalau kita cermati ya, yang seperti itu tadi adalah E ya, E. Sebenarnya jawaban E itu hampir sama dengan D. Hampir sama dengan D. Yang membedakannya adalah penggunaan tanda titik pada jawaban D. Nah, kalau kita tidak cermat memang mungkin bingung ya, kok sama begitu ya. Padahal ada yang membedakannya, yaitu penggunaan tanda titik. Ya, berikut soal nomor 5. Soal nomor 5. Cermati paragraf berikut. Budaya daerah adalah aset bangsa Indonesia yang harus dipahami oleh masyarakat, lebih-lebih bagi generasi mudanya. Namun saat ini generasi muda cenderung lebih tertarik pada budaya asing, kurang menyukai budaya daerah. Maka perlu usaha untuk mendekatkan generasi muda dengan budaya daerahnya. Nah, pertanyaannya, berdasarkan hal tersebut dapat dirumuskan masalah sebagai berikut kecuali. Jadi tolong perhatikan mana rumusan masalah yang kurang cocok untuk rumusan untuk latar belakang yang ada pada teks tadi. Kalian cermati. Nah, rumusan masalah adalah kalimat-kalimat pertanyaan yang berisi hal-hal yang menjadi masalah, penyebab, dan solusi terkait dengan topik atau tema yang perlu dibahas dalam karya ilmiah. Rumusan masalah pada karya ilmiah dengan tema budaya daerah berisi pertanyaan-pertanyaan tentang pengertian budaya daerah. Akibat jika generasi muda kurang tertarik atau kurang menyukai budaya daerah. Juga alasan generasi muda kurang tertarik terhadap budaya daerah. Serta upaya agar generasi muda menyukai budaya daerah. Nah, karya ilmiah dengan tema tersebut tidak perlu membahas hal macam-macam aset bangsa. Ini terlalu luas gitu ya. Oleh karenanya, jawaban yang tepat adalah B. Jadi yang tidak perlu dibahas, yang kurang cocok dengan latar belakang pada teks tersebut adalah B, yaitu macam-macam aset bangsa. Anak-anak, kita lanjutkan pada soal nomor 6. Soal nomor 6 ya, ini berisi
bagian-bagian karya ilmiah secara acak. Ya, perhatikan bagian-bagian dalam karya ilmiah berikut. 1. Tujuan pembahasan. 2. Pembahasan. 3. Rumusan masalah. 4. Latar belakang. 5. Simpulan. 6. Metode pengumpulan data. Dan 7. Saran. Nah, urutan yang tepat untuk karya ilmiah tersebut adalah yang mana? Ya, kita pahami bahwa karya ilmiah itu disusun secara sistematis, disusun secara urut, bagian-bagian yang ada disusun secara urut sesuai dengan logika berpikir, ya. Dimulai dari latar belakang masalah, lalu diikuti rumusan masalah, tujuan pembahasan, manfaat pembahasan, metode pengumpulan data, kemudian pembahasan, dan diakhiri dengan simpulan dan saran. Ya, urutannya seperti itu. Nah, jawaban yang sesuai dengan urutan seperti itu tadi adalah mana anak-anak? Yang D, yaitu 4 ya, latar belakang, 3 rumusan masalah, 1 tujuan pembahasan, 6 metode pengumpulan data, 2 pembahasan, 5 simpulan, 7 saran. Nah, inilah urutan yang logis, ya. Ya, urutan yang sistematis gitu. Kita lanjutkan dengan nomor berikutnya, yaitu nomor 7. Nomor 7. Perhatikan kalimat berikut. Karya tulis ini disusun untuk memenuhi tugas mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 11 semester genap. Nah, kalimat tersebut adalah kutipan dari bagian A. Kata pengantar, B. Latar belakang, C. Tujuan pembahasan, D. Pembahasan, ataukah E. Simpulan. Ini sangat mudah, ya, terutama bagi yang sudah mempraktikkan menulis atau mengonstruksi karya ilmiah, ini pasti sangat ingat, ya. Nah, pada karya tulis, penulis mengungkapkan kesyukuran atas terselesaikannya penulisan karya tulis tersebut. Nah, di samping itu, penulis juga menjelaskan maksud disusunnya karya tulis. Maksudnya untuk apa? Untuk memenuhi tugas atau untuk mengikuti lomba, ya, atau untuk melaksanakan tugas misalnya tugas akhir gitu, ya. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam penulis menyelesaikan karya tulis tersebut. Juga menyampaikan permohonan maaf dan harapan, ya, kepada pembaca. Nah, itu semua disampaikan pada bagian apa? Bagian kata pengantar, ya. Jadi jawaban yang paling tepat adalah kata pengantar A, ya, bagian kata pengantar. Baik, kita lanjutkan nomor 8. Nomor 8, perhatikan penggunaan kalimat berikut. Pada kesempatan ini, penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang mana telah membantu penulis dalam penyelesaian karya ilmiah ini. Saya ulang, ya, atau Ibu ulang. Pada kesempatan ini, penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang mana telah membantu penulis dalam penyelesaian karya ilmiah ini. Sepintas kalimat ini biasa atau sering kita jumpai, ya, atau sering kita dengar penggunaannya. Ya, padahal kalimat tersebut
itu kalimat yang kurang efektif ya. Dapat diupayakan supaya menjadi lebih efektif. Nah, kalimat tersebut menjadi lebih efektif jika diperbaiki menjadi bagaimana nih ya. Ini alternatifnya juga hampir sama, mohon dicermati. A. Pada kesempatan kali ini, penulis mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada semua pihak yang mana telah membantu penulis dalam penyelesaian karya ilmiah ini. Nah, ini malah lebih panjang ya, ditambah dengan kata yang lain. B. Pada kesempatan ini, penulis mengucapkan beribu terima kasih kepada semua pihak yang mana telah membantu penulis dalam penyelesaian karya ilmiah ini. C. Pada kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang mana selalu membantu penulis dalam menyelesaikan karya ilmiah ini. D. Pada kesempatan ini, penulis mengucapkan beribu terima kasih kepada semua pihak di mana telah membantu penulis dalam penyelesaian karya ilmiah ini. Dan E. Pada kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan karya ilmiah ini. Sebenarnya sepintas kita sudah dapat menangkap ya, mana kira-kira yang paling efektif. Yang paling efektif itu yang paling singkat ya, yang paling logis dan maksudnya itu sampai ya. Maksudnya dapat dipahami oleh pembaca. Nah, kira-kira kalimat yang mana yang paling efektif? Ya. Sebentar. Ya. Kita ingat teori yang sudah kita pelajari bahwa karya ilmiah disusun dengan bahasa baku, dengan kalimat-kalimat yang efektif. Ya, cirinya apa kalimat efektif itu? Singkat, jelas, ya, singkat, jelas, sesuai dengan tema ya, dan strukturnya tidak terpengaruh bahasa daerah dan bahasa asing. Nah, ada beberapa kesalahan yang sering terjadi, di antaranya penggunaan kata secara berlebihan. Ya, kita cukup mengucapkan terima kasih, tetapi orang senang menggunakan kata yang lebih dari itu. Mengucapkan banyak terima kasih. Bahkan ada yang mengucapkan banyak-banyak terima kasih, beribu-ribu terima kasih. Nah, ini dalam penuturan atau pembicaraan yang santai itu tidak apa-apa, tetapi dalam penulisan atau pembicaraan yang resmi cukup yang paling singkat tetapi padat. Ya, banyak terima kasih ini cukup dengan terima kasih. Dan strukturnya terpengaruh bahasa daerah atau bahasa asing. Contohnya penggunaan kata yang mana. Ya, yang mana, di mana. Ini pengaruh bahasa asing ya. Oleh karenanya, kalau tadi kita cermati, kalimat yang paling singkat, yang paling padat, jelas, maksudnya dapat dipahami sesuai dengan tema, dan tidak terpengaruh struktur bahasa daerah atau bahasa asing adalah E. Ya, adalah yang E, yang paling singkat tadi. Berikut nomor 9. Perhatikan beberapa topik berikut. Topik karya ilmiah. Ya, ingat ciri-ciri topik karya ilmiah atau syarat-syarat topik karya ilmiah. 1. Pertemuan dua bersaudara. 2. Pengolahan lahan dengan pupuk kandang. 3. Pemanfaatan daun kelor untuk kesehatan. 4. Upaya pencegahan penularan COVID-19 di kalangan masyarakat. 5. Panen perdana ketela unggul. Nah, topik yang tepat untuk dikembangkan menjadi karya ilmiah adalah
Topik yang mana? Ya. Kita ingat bahwa karya ilmiah berisi pembahasan tentang topik yang mengandung masalah untuk dipecahkan atau dicari solusinya. Tidak hanya berisi informasi tentang suatu peristiwa dan tidak berisi cerita rekaan atau cerita fiksi atau fiktif ya. Nah, topik nomor satu mana tadi ya? Pertemuan dua bersaudara. Dan topik nomor 5 tentang panen perdana ketela unggul. Nah, ini berisi informasi tentang fakta ya, mungkin bisa berupa fakta itu. Sesuatu yang nyata atau kejadian yang nyata. Tetapi dapat juga itu hanya merupakan khayalan. Sehingga lebih tepat dikembangkan dalam bentuk naskah berita atau laporan ya, atau cerita fiksi. Nah, topik nomor 2, 3, dan 4 ini berisi permasalahan yang perlu dipecahkan atau dicari solusinya. Ya, jadi jawaban yang paling tepat adalah C, yakni topik nomor 2, 3, dan 4 ya, tentang pengolahan lahan dengan pupuk kandang. Ini ya, ini mengandung permasalahan ya yang dapat dicari solusinya atau yang perlu dicari solusinya. Begitu juga topik nomor 3, pemanfaatan daun kelor untuk kesehatan dan upaya pencegahan penularan COVID-19 di kalangan masyarakat. Maaf, ini penulisannya kurang tanda hubung ya, COVID-19 itu. Ada tanda hubungnya. Baik, kita lanjutkan. Soal nomor 10 tentang penulisan daftar pustaka. Nah, kita sudah membahas teori penulisan daftar pustaka. Nah, kalian cermati ya, penulisan daftar pustaka mana yang tepat ya? Penulisan daftar pustaka mana yang paling tepat? Nah, kita mengingat kembali aturan tentang penulisan daftar pustaka. Di antaranya sebagai berikut. 1. Sebuah pustaka ditulis dalam daftar pustaka ditulis dengan urutan, dimulai dengan nama pengarang, diikuti tanda titik. Kemudian tahun terbit, titik. Judul buku, titik. Kota penerbit, titik 2. Dan nama penerbit diakhiri dengan tanda titik. 2. Nama pengarang ditulis secara dibalik, dengan cara dibalik. Caranya bagaimana? Kata terakhir itu diletakkan pada bagian paling awal, diikuti tanda koma, diikuti kata pertama, kedua, dan seterusnya. Itu tentu saja untuk nama pengarang yang lebih dari satu kata. Ketentuan nomor 3, jika pengarang itu 2 orang, nama keduanya ditulis, tetapi yang dibalik hanya nama pengarang yang pertama. Nama pengarang yang kedua ditulis asli ya, seperti nama yang sebenarnya atau nama aslinya. Yang keempat, judul buku itu ditulis atau dicetak miring. Setiap kata diawali dengan huruf kapital kecuali kata hubung, kata depan, atau kata seru. Nah, setelah kita cermati sesuai dengan aturan tersebut, dapat disimpulkan bahwa penulisan yang paling tepat atau jawaban yang paling tepat adalah D. Ya, kita cermati D coba. Al-Julail, Abdul Aziz Nasir. Ini nama aslinya Abdul Aziz Nasir Al-Julail. Dibalik ya, kata yang terakhir diletakkan pada bagian paling awal, diikuti tanda koma, diikuti kata pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Abdul Aziz Nasir dan Baharudin bin Fatih. Baharudin bin Fatih Akil. Ya, ini tidak dibalik. Diikuti tanda titik, tahun 2019 titik,
meneladani akhlak salaf, potret keseharian generasi terbaik. Ini dicetak miring, kebetulan tidak ada kata depan, kata hubung atau kata seru sehingga semua kata diawali dengan huruf kapital, diikuti tanda titik, kemudian kota Solo, titik 2, kemudian nama penerbit Insan Kamil dan diakhiri dengan tanda titik. Ini ya, sekilas ini hampir sama anak-anak. Nah, tapi kalau kita cermati seperti ini. Nah, yang sudah menguasai teknik penulisan daftar pustaka tentu soal semacam ini soal yang sangat mudah ya. Dalam ujian soal ini dapat dipastikan ada, sehingga ya tolong ya dipelajari bagaimana penulisan daftar pustaka yang tepat. Baik, kita lanjutkan soal nomor 11. Soal nomor 11 yang bukan syarat topik karya ilmiah adalah, ini bersifat teoritis ya, tapi penting untuk kita pahami. Yang bukan syarat topik karya ilmiah yang mana? A. Bermanfaat, ini jelas ya. B. Menarik atau unik, ini juga harus ya, tapi ini sifatnya relatif ya. Kemudian C. Berdasarkan khayalan, bagaimana ini anak-anak? D. Mempunyai data dan fakta, ini jelas. E. Lingkup pembahasannya terbatas ya, karena kalau terlalu luas nanti karya ilmiahnya terlalu panjang ya. Karya ilmiah tersebut atau karya ilmiah adalah karya yang bukan fiksi atau karya non fiksi ya, bukan fiksi, tidak ditulis berdasarkan khayalan. Jadi jawabannya jelas sekali, C ya, tidak ditulis berdasarkan khayalan. Ini mudah ya. Soal nomor 12. Bacalah penggalan teks berikut dengan cermat. Penelitian di atas memerlukan dukungan teori sastra, teori moral, dan teori antropologi. Teori sastra diperlukan untuk mengkaji ciri-ciri sastra klasik dari masyarakat Melayu Islam, khususnya dikaitkan dengan konteks moral yang ada di dalamnya. Pertanyaannya hanya ini tentang kata rujukan. Kata rujukan yang digunakan dalam penggalan karya ilmiah di atas adalah kata rujukan. Yang mana kata rujukannya? A. Penelitian, B. Di atas, C. Teori, D. Sastra, dan E. Ada. Mana kata rujukannya? Ingat bahwa kata rujukan adalah kata yang merujuk atau menunjuk kata sebelumnya. Misalnya kata tersebut, kata ini, itu, demikian, atau sejenisnya. Nah, di antara kata-kata dalam paragraf tersebut yang termasuk golongan kata rujukan adalah kata di atas, merujuk pada kata penelitian yang disebutkan pada kalimat atau paragraf sebelumnya. Penelitian di atas itu berarti di atas penelitian yang sudah disebutkan pada kalimat atau paragraf sebelumnya. Jadi jawabannya adalah B. Ini juga mudah. Kita lanjutkan dengan nomor 13. Untuk mengumpulkan data pada penulisan karya ilmiah, penulis dapat menggunakan metode berikut. Kecuali, kira-kira mana yang tidak cocok digunakan untuk mengumpulkan data? A. Kajian pustaka. Ini sangat jelas ya. B. Wawancara. Bisa digunakan. C. Percobaan. Ini jelas bisa digunakan. D. Imajinasi. Imajinasi itu ya khayalan. Dan E. Observasi. Ini bisa. Nah, karya ilmiah itu bukan cerita fiksi ya. Maka data yang diperlukan itu kurang tepat atau tidak tepat jika dikumpulkan dengan imajinasi atau dengan khayalan. Jadi jawabannya adalah D. Kita lanjutkan nomor 14. Ini juga teori.
Tapi kalau kita tidak menguasainya, nanti karya ilmiah kita juga tidak teratur atau acak-acakan. Nah, pertanyaannya, bagian awal karya ilmiah berisi apa saja? Nah, ini pilihannya seperti itu. Halaman judul apakah merupakan bagian awal? Halaman pengesahan, kata pengantar, daftar isi, dan abstrak. Kemudian B, halaman judul, halaman pengesahan, kata pengantar, daftar isi, dan latar belakang. C, halaman judul, halaman pengesahan, kata pengantar, daftar isi, rumusan masalah. D, halaman judul, halaman pengesahan, kata pengantar, daftar isi, dan tujuan pembahasan. E, halaman judul, halaman pengesahan, kata pengantar, daftar isi, dan metode pengumpulan data. Nah, yang perlu kita pahami adalah bagian awal karya tulis. Bagian awal karya tulis itu bagian yang mana? Mohon maaf, ini pembahasannya malah belum tertulis ya. Langsung nomor 15, tapi insya Allah mudah kita pahami. Bagian awal karya tulis itu bagian-bagian awal. Bagian yang merupakan penunjang tetapi terletak pada awal karya ilmiah atau karya tulis. Nah, yang merupakan bagian inti itu 3 bab atau berapa bab, yang jelas ada bab 1 pendahuluan, bab 2 pembahasan, bab 3 penutup, itu inti. Atau ada juga yang 5 bab. Ya. Kemudian ada bagian akhir. Nah, yang merupakan bagian awal yang mana? Halaman judul, ini termasuk ya. Halaman pengesahan jelas termasuk ya. Kata pengantar ini juga bagian awal. Daftar isi dan abstrak. Ini semuanya bagian awal. Nah, kita lihat pada alternatif jawaban B, di sini ada latar belakang. Nah, latar belakang ini sudah termasuk bagian inti. Ya, termasuk bagian pendahuluan ya. Kemudian rumusan masalah juga begitu, termasuk pendahuluan, termasuk bagian inti. Tujuan pembahasan setelah rumusan masalah, ini termasuk bagian inti, bagian pendahuluan. Lalu metode pengumpulan data, ini juga termasuk bagian inti. Jadi jawabannya apa anak-anak? A ya. Jawabannya A, yang termasuk bagian awal adalah halaman judul, halaman pengesahan, kata pengantar, daftar isi, dan abstrak. Nah, di antara bagian ini yang sifatnya opsional atau tidak harus ada adalah abstrak. Ini ya. Kita lanjutkan yang terakhir, ini nomor 15. Nah, kalau tadi yang ditanyakan bagian awal, ini bagian penutup. Ya, bagian penutup. Bagian penutup karya ilmiah berisi apa? Penutup. Ya, termasuk bagian inti atau bagian awal atau akhir ya? Bagian penutup itu. Ya, tadi sudah Ibu sampaikan bahwa bagian penutup itu termasuk bagian inti yang terpisah dari bagian akhir. Nah, yang termasuk bagian akhir itu yang mana? Ya, ini ya. Setelah bagian inti ini ada daftar pustaka. Ya, merupakan bagian akhir yang terpisahkan dari bagian penutup. Demikian juga lampiran. Lampiran biasanya berisi biodata dan gambar yang termasuk bagian penutup. Nah, yang termasuk bagian penutup adalah bagian simpulan dan saran. Nah, saya ulang, Ibu ulang ya. Yang termasuk bagian penutup adalah simpulan dan saran. Jadi jawaban yang paling tepat adalah E. Sekali lagi, daftar pustaka, biodata, dan lampiran ini termasuk bagian akhir. Biodata ini terpisahkan dari lampiran. Nah, daftar pustaka terpisahkan dari lampiran. Nah, biodata ini termasuk bagian dari
lampiran. Ya. Begitulah pembahasan soal penilaian tengah semester genap. Mudah-mudahan pembahasan ini menjadikan kalian lebih paham. Nah, setelah kita bahas, kita paham, kita tahu mana jawaban-jawaban yang paling tepat. Coba kalian ingat kira-kira nilai kalian nanti berapa ya? Atau kalian dapat menyimpulkan bahwa soal ini termasuk soal yang relatif mudah atau cukupan atau sukar. Nah, Ibu lihat dalam daftar nilai itu ternyata ada yang hampir semuanya benar. Ada yang mendapatkan nilai 93,24. Ini yang menilai sistem sehingga ada apa ya? Angka yang tidak bulat ya. Ini Ibu juga kurang paham. Yang jelas kalau nilainya 93,24 kesalahannya kecil ya. Ini kira-kira siapa ini? Ya, mungkin kalian saya ya, jangan-jangan saya gitu ya. Tapi ya ada yang masih harus memperbaiki pemahaman sehingga pada penilaian berikutnya ini kalian mendapatkan nilai yang lebih bagus. Demikian anak-anak pembahasan soal kita pada pagi hari ini, semoga bermanfaat. Kita akhiri, nasrum minallah wa fathun qarib. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.